Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Dan senang sekali saya Gadis Veteranto hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Dialog Khusus bersama dengan OJK, SIPF dan juga BEI dengan tema talkshow kita malam hari ini adalah perlindungan dan peningkatan kepercayaan investor di pasar modal. Selain Anda, pemirsa yang ada di rumah, hari ini talkshow ini juga dihadiri offline oleh teman-teman dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia se-Jawa Timur. Saya boleh dengar dulu tepuk tangannya pada kesempatan ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir langsung dan berpartisipasi dalam acara yang saya rasa ini sangat penting sekali menjadi pengetahuan kita semua. Nah, pemirsa yang ada di rumah sebagai bagian dari rangkaian Pekan Investor Dunia atau World Investor Week tahun 2020 DEWA yang mengusung tema Investor Resilience, Sustainable Finance serta Frauds and Scam Prevention di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur berkolaborasi dengan stakeholder yaitu ada Kantor Perwakilan PT Bursa Efek Indonesia Jawa Timur, berkolaborasi juga dengan Indonesia Security Investor Protection Fund atau SIPF dan didukung oleh JTV menyelenggarakan talk show dialog khusus untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya edukasi dan perlindungan bagi investor di pasar modal Indonesia. Hari ini pemirsa kita akan banyak sekali berbicara tentang bagaimana kembali maraknya di media sosial penawaran investasi ilegal dan apa ciri-cirinya, kemudian bagaimana menghindarinya dan bagaimana pula upaya OJK dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kepercayaan investor. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ini sudah hadir narasumber kami hari ini ada Bapak Bambang Muktiryadi selaku Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi ya Pak Bambang. Dan tentu saja bersama dengan Pak Bambang pemirsa, pada kesempatan sesi yang kedua kita akan membicarakan tentang perlindungan atas aset investor melalui dana perlindungan pemodal. Dan telah hadir bersama kita pada kesempatan ini ada Ibu Mariska Aritani Aziz selaku Direktur Indonesia Security Investor Protection Fund atau SIPF. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan di segmen 3 pemirsa dan juga teman-teman yang hadir langsung pada kesempatan ini kita akan membahas ini adalah yang tidak kalah penting tentang investasi di pasar modal yang katanya nih kalau kita berinvestasi di pasar modal ini bisa membuat kita kaya di usia muda. Nah, apakah ini benar dan apa saja sih keuntungan-keuntungan kalau kita berinvestasi di pasar modal? Kita akan berbicara langsung nanti dengan Ibu Dewi Sriana Rihantiasni selaku Kepala Kantor Perwakilan BEI Jawa Timur. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, ketiga narasumber pemirsa dan rekan-rekan kami yang sudah hadir langsung tampaknya sudah siap. Saya langsung ke Pak Bambang nih sesuai dengan janji saya tadi. Pak Bambang, mohon izin Pak. Di sesi yang pertama ini kita akan ngobrolin tentang banyak sekali yang tadi sudah kita sebutin. Nah, kalau kita ngomongin tentang investasi ilegal Pak. Kemarin tahun 2022 awal pandemi marak begitu ya Pak ya. Kemudian sempat mereda, kemudian kembali marak lagi. Nah, untuk informasi nih Pak, pemirsa yang ada di rumah juga yang hadir langsung kalau kita bicara tentang investasi ilegal tuh ciri-cirinya tuh seperti apa sih Pak agar kita bisa menghindari? Makasih Mbak Gadis. Jadi kalau kita bicara investasi ilegal memang masih marak ya. Jadi kalau ciri-cirinya gampang saja sebetulnya. Kalau pertama dari legalitas dulu. Jadi kita harus tahu legalitasnya. Banyak tuh yang tidak punya izin usaha tapi menawarkan investasi. Terus kemudian punya izin kelembagaan, misalnya bentuknya apa? CV, koperasi, tetapi izin usahanya nggak dapat. Terus ada dua juga punya izin lembaga, izin usaha, tetapi jenis investasi yang ditawarkan cenderung menipu, berlebihan dan sebagainya. Ini yang perlu kita waspadai. Kalau yang lainnya tadi kembali mengenai legalitas, kemudian kita logisnya. Kadang-kadang tuh mereka menawarkan suku bunga sebulan 10%. Mana ada gitu, kurang lebih begitu ya. Kalau gitu nanti semua di sini kaya gitu, kurang lebih begitu. Jadi kita lihat nggak ada lah keuntungan yang tidak wajar dalam waktu singkat. Semuanya tuh perlu proses, perlu kerja keras. Kemudian pola-polanya banyak. Mereka biasanya get member gitu ya. Jadi kalau dapat 2 member lagi, 3 member lagi nanti bisa dikembalikan, dapat mobil, dapat motor. Tapi itu merupakan kurang lebih ya skema ponzi lah kurang lebih begitu. Jadi kita waspadai. Dan kemudian mereka menggunakan tokoh yang berpengaruh gitu ya. Kalau influencer gitu ya. Jadi sekarang istilahnya begitu. Kemudian juga ada klaim yang berlebihan, tidak ada risiko, semuanya balik. Hal-hal ini merupakan ciri-ciri ya. Itu bisa berkembang, tapi so far ciri-cirinya itu seperti yang saya sebutkan tadi.
Oke, baik. Ciri-cirinya sudah disebutkan, Pak. Namun apa sih, Pak, penyebabnya investasi ilegal ini masih marak saja di Indonesia seperti itu? Ya, ya saya pikir tidak hanya di Indonesia tapi di semua tempat. Tapi dari sisi pandang kita yang pertama jelas dari sisi konsumennya menurut saya. Ya pertama masih banyak lah orang yang tergiur ya. Ini kalau dibilang di Indonesia masih banyak, saya pikir tidak hanya di Indonesia tapi sayangnya sebagian di negara berkembang. Kemudian masih aja juga di negara maju tapi yang jelas kayak mudah tergiur. Masyarakat itu mudah tergiur. Jadi kemudian yang kedua belum paham. Jadi oleh karena itu pentingnya sekali literasi, pentingnya sekali kali investasi teman-teman semua yang hadir di sini untuk ikut menyadarkan mengenai hal itu. Kedua adalah mengenai dari si pelakunya sekarang dengan kemajuan teknologi kan gampang sekali ya membuat aplikasi medsos yang menawarkan investasi. Tahu-tahu ting ada SMS, ini dapat bunga 5%, gampang kok, nggak ada resiko. Siapa yang nggak tertarik? Itu kurang lebih dua hal utama yang membuat investasi ilegal masih marak, saya kira. Oke, memang kebanyakan masyarakat kita ini Pak ya kalau udah ngelihat keuntungan tinggi nggak ngapa-ngapain cuma taruh duit, wah mau dong, apalagi cuma dapat member, kita ngajakin member doang dapat untung seperti itu ya Pak ya. Oke, Pak tadi ciri-ciri sudah dibahas, penyebab masih maraknya juga sudah kita bahas. Nah, sebagai pengetahuan lagi untuk para pemirsa dan yang sudah hadir nih Pak, modus-modusnya nih Pak, biasanya seperti apa investasi ilegal ini Pak? Ya kalau modusnya banyak ya, tapi yang jelas mereka tadi mencoba menawarkan gampang, terus kemudian returnnya tinggi, kemudian katakanlah bagasinya luar biasa. Kalau di pasar modal, kalau sekarang yang misalnya ada misalkan penawaran saham dengan money game itu kan menarik ya, dijanjikan tinggi. Terus kemudian kalau yang trending sekarang itu ada apa? Binary option, robot trading, dan kemudian yang banyak menjadi pembicaraan misalkan aset kripto. Yang lain-lain ya juga misalkan ada crowdfunding, urun dana. Itu kan legal sebetulnya bagus, tetapi kalau nggak berizin ya skemanya tentu saja di luar normal biasanya. Nah ini yang harus kita waspadai. Yang lain juga pakai website, pakai medsos yang ini gampang. Jadi modusnya kurang lebih menggunakan ya sekarang ya, menggunakan metode keunggulan medsos untuk optimalisasi modus mereka. Kurang lebih begitu. Wah ini kalau teman-teman yang mau berinvestasi akhirnya kalau udah dengar penjelasan Pak Bambang mungkin sedikit takut ya, ragu ya. Waduh ini bener nggak ya, ini bener nggak ya. Mungkin sekalian aja Pak kalau kita sudah kupas tuntas ciri-cirinya, penyebabnya, modusnya seperti apa. Mungkin Pak Bambang boleh berbagi Pak tips dan kiat aman berinvestasi di pasar modal itu seperti apa Pak? Baik, kalau prinsipnya dua aja, satu aja sederhana, legal kemudian logis. Jadi kalau legal tadi cek dulu siapa sih yang lembaganya ini mana nih yang penerbitnya siapa gitu. Terus yang kedua otoritasnya siapa? Kita cek ini di bawah siapa? OJK, di bawah siapa atau yang lain. Nah, perlu dicek. Itu kan itu turunannya banyak. Kalau di OJK kan kita ada SPF di sini. Kita kan pasti menyediakan kalau perlindungan konsumen kan concern OJK. Kurang lebih begitu ya. Jadi cek legalitas lembaganya dan cek otoritasnya. Yang kedua tuh logis. Kalau logisnya tadi selain bagi hasil kenalilah profil investasi kita. Saya mau apa nih? Saya maunya untuk investasi pendidikan anak misalkan. Berarti saya harapkan 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Berarti kalau begitu saya pilihnya yang jangka menengah. Produknya apa? Nah produknya kita pilih, kalaupun reksadana, kalaupun saham yang misalkan blue chip dan sebagainya gitu. Atau yang untuk jangka panjang nanti saya bekal pensiun saya. Kalau ngomong pensiun saya ya, kalau teman-teman kan masih pendidikan anak gitu. Kurang lebih kalau gitu, saya dengan Pak Dedi itu kurang lebih kalau pensiun. Nah itu akan menjadi dasar kita untuk bisa berinvestasi dengan aman sesuai tujuan kita. Kalau ragu-ragu, OJK itu menyediakan layanan untuk Satgas Waspada Investasi Ilegal. Kontaknya di WA bisa 081 157-nya 3 kali 081 157 157 157. Saya kira gitu. Oke, baik Pak Bambang sampai hafal ya. Jadi itu tadi nih kalau teman-teman yang ada di sini, pemirsa ragu apakah investasi ini benar-benar ada, benar-benar aman begitu ya, bisa langsung WhatsApp juga kontak ke OJK di 081 157 157 157. Nah, Pak Bambang saya pengen nanya banyak banget nih Pak, karena kan saya sebagai masyarakat awam juga ya, ingin aman ketika kita berinvestasi di pasar modal. Namun kita akan lanjutkan sesaat lagi, kita akan break sejenak, pemirsa, dan untuk para hadirin yang hadir kita akan break dan kembali sesaat lagi.
Anda masih bersama kami pemirsa di Dialog Khusus dengan tema kita malam hari ini sekali lagi adalah perlindungan dan peningkatan kepercayaan investor di pasar modal. Di segmen yang pertama, Pak Bambang sudah menjelaskan banyak hal. Ini mengenai ciri-ciri itu investasi ilegal seperti apa, penyebabnya apa, kenapa masih sangat marak sekali. Dan kemudian Pak Bambang juga memberikan kiat bagaimana sih kita kalau mau berinvestasi di pasar modal itu agar aman. Nah sekarang pertanyaan saya tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Bambang nih Pak, tentang kripto ya Pak ya. Mungkin banyak sekali anak muda sekarang yang bermain kripto Pak. Nah kita ngomongin tentang investasi kripto, itu diatur juga oleh OJK atau seperti apa Pak? Jadi ngomongin kripto memang banyak yang tertarik ya karena memang kemarin banyak menawarkan keuntungan tapi sekarang situasinya juga tentu saja volatile. Yang saya perlu sampaikan di sini kalau kripto itu sekarang ya itu ada di bawah badan pengawas perdagangan berjangka komoditi atau BAPEPTI. Jadi yang memfasilitasi nanti pedagang fisik aset kripto itu juga di bawah BAPEPTI. Jadi sekali lagi belum di bawah OJK. Oke, belum di bawah OJK. Ini sebagai informasi ya. Nah, kalau kita sudah ngomongin nih Pak, secara umum tentang investasi-investasi yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang Jawa Timur sendiri nih Pak, bagaimana kondisi terkini industri pasar modal Indonesia dan khususnya ini di Jawa Timur? Ya kalau saya sampaikan dulu nasional memang ini prestasinya dari BII ya termasuk Bu Ana nanti di Jawa Timur. Kalau secara nasional kan kemarin luar biasa ya, selama pandemi pun kita tumbuh luar biasa. Jadi ukurannya pertama indeksnya dulu, indeksnya itu pernah mencapai tertinggi sepanjang sejarah 7318002 ya. Jadi itu pada tanggal 13 September sekarang juga masih di atas 7.040,8 jadi tumbuhnya signifikan dari sisi indeks. Lalu dari sisi kapitalisasi juga tadi ya rekornya 9.550 triliun itu September, sekarang masih di atas 9.000 yaitu 9.238. Kemudian ya ini termasuk yang syariah juga tumbuh tinggi ya. Terus kemudian tadi emiten itu pengimbunan dananya tuh tumbuhnya juga bagus. Jadi selain buat investasi kan pasar modal juga buat pengimbunan dana. Ini sekarang kita tahun 2022 ini sudah mencapai 175 triliun, 175,34 tepatnya. Jadi ini menjadi alternatif untuk pembiayaan selain dari perbankan maupun dari yang industri keuangan non bank. Jadi fungsi pasar modal di situ saya pikir optimal dari sisi untuk investasi maupun dari sisi sebagai dana untuk pembiayaan. Kalau overall SID nasional itu juga tumbuhnya kurang lebih 30%, 29,79. Jadi selama pandemi sampai kemarin pasca recovery sekarang dan kemudian nanti menghadapi ketidakpastian, overall pasar modal Indonesia secara nasional tumbuh. Di Jawa Timur juga begitu ya, tadi disampaikan oleh Bu Ana itu kalau dari sisi SID kita ya tumbuhnya luar biasa investor ya. Kita investor saham tumbuhnya 51,83, kemudian reksadanya tumbuhnya 9,1 di atas 50% semua. Investor SBN tumbuhnya 37,9. Jadi saya pikir cukup signifikan. Yang kemudian juga emiten yang ada di pipeline kita bertambah lagi satu, nanti sekarang sudah ada tahap expose cukup besar juga triliunan. Kemudian yang menarik gitu ada fasilitasi meskipun bentuknya platform tetapi intinya ada penggunaan urun dana tadi, securities crowdfunding itu sudah mulai tumbuh di Jawa Timur. Jadi kita sudah ada 18 penerbit, nilainya bertambah menjadi 25,4 miliar. Jadi overall secara nasional maupun di Jawa Timur tumbuhnya sangat menjanjikan. Selain dari prestasi BII juga mungkin tidak terlepas dari teman-teman yang di galeri investasi di Jawa Timur, semuanya punya peranan. Tetapi dari sisi OJK yang paling penting adalah tadi fungsi untuk pembiayaan tumbuh, intermediasi mendukung perekonomian, tetapi dari sisi investor ada aspek perlindungan konsumen juga, keseimbangan di situ. Jadi overall kita nasional tumbuh dan Jawa Timur tetapi secara keseimbangan tetap terjaga. Ini yang menurut OJK merupakan prestasi yang luar biasa. Oke, ini menyambung dari pernyataan Pak Bambang yang mengatakan bahwa kita itu ada juga perlindungan konsumen, seperti itu ya Pak ya. Lantas bagaimana Pak kebijakan OJK dalam rangka perlindungan para investor atau konsumen ini? Ya, jadi kalau dari ini hadir dari teman-teman yang bisa menjelaskan SIPF, tapi dari sisi kelembagaan pertama kita mengeluarkan POJK yang intinya nanti ada SIPF atau
dana perlindungan pemodal. Kenapa ini penting? Karena di sini perlindungan konsumennya ada, tetapi nanti juga akan menjaga bagaimana transparansi dan kemudian juga fairness di di pasar modal itu tetap terjaga. Kemudian ada penguatan kewenangan jika ada transaksi yang kita kategorikan ilegal itu untuk kita bisa tarik, kurang lebih begitu, menarik dana dari pelaku yang yang kita kategorikan ilegal tadi. Terus kemudian ini dari sisi kelembagaan, tapi kemudian dari sisi upaya lainnya ya kita tadi sosialisasi seperti sekarang saat ini ya, kemudian juga literasi dan edukasi ke masyarakat melibatkan teman-teman kali investasi juga. Terus kemudian juga ada notasi khusus kalau perusahaan tercatat sebagai ada keraguan investor saham ya, kita ada notasi khusus. Jadi sekali lagi dijaga keseimbangannya, aspek investasi dan juga aspek perlindungan, dan di dalamnya nanti ada fairness dan transparansi. Saya pikir ini yang dilakukan upaya oleh OJK untuk tetap membuat pasar modal Indonesia menjadi tempat yang menarik investasi dan juga tetap bisa menjalankan fungsi sebagai resource of financing gitu. Oke, fearless dan juga transparansi seperti itu ya Pak ya. Nah, dengan Pak Bambang tadi sudah memperkenalkan juga ya bahwa di sebelah Pak Bambang itu sudah hadir dari Indonesia SIPF. Ada Direktur Indonesia SIPF, ada Ibu Mariska. Benar ya Bu Mariska, saya panggilnya ya Bu Mariska ya? Benar Mbak Gadis. Benar, oke. Bu Mariska, ini mohon maaf nih sebelumnya. Saya sebagai masyarakat awam, mungkin juga pemirsa yang ada di rumah mungkin terdengar cukup asing dengan SIPF seperti itu ya. Boleh dijelaskan sebenarnya Indonesia SIPF itu apa? Walaupun tadi Pak Bambang mungkin sudah senggol sedikit-sedikit seperti itu. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Gadis. Jadi Indonesia SIPF itu atau singkatannya nih ya cukup panjang, Securities Investor Protection Fund. Itu merupakan anak perusahaannya SRO, jadi Bursa Efek Indonesia, ke P dan ke C, yang diamanatkan oleh OJK untuk menjadi penyelenggara dana perlindungan pemodal. Jadi sebagai PDPP itu kami diamanahkan untuk mengadministrasikan dan mengelola DPP. Nah, kalau ditanya DPP itu apa? DPP itu adalah dana milik industri yang memang digunakan untuk memberikan perlindungan atas aset investor di pasar modal Indonesia. Jadi kalau misalkan mau similarnya itu Indonesia SIPF itu kurang lebih hampir sama dengan LPS di industri perbankan. Oke, hampir sama dengan LPS di industri perbankan seperti itu. Benar. Namun kalau lebih mengkerucut lagi nih Bu, boleh dijelaskan nih resiko seperti apa yang bisa mendapat perlindungan dari Indonesia SIPF? Oke. Jadi resiko yang kami lindungi itu memang cukup spesifik ya Mbak Gadis ya. Jadi itu adalah kehilangan aset nasabah. Jadi kalau untuk lebih singkatnya adalah gini, setiap investor di pasar modal Indonesia itu kan untuk menjadi investor itu dia harus mendaftar di satu perusahaan efek atau mungkin orang lebih familiarnya sekuritas atau broker. Nah, pada saat menjadi investor di satu sekuritas itu, si broker atau sekuritas itu tersebut punya kuasa untuk mengadministrasikan. Di dalamnya itu ada untuk menjual, membeli, mencatat gitu kan. Nah, di situ ada risiko tuh. Risiko penyalahgunaan. Jadi yang nanti akibatnya bisa ujungnya adalah kehilangan aset nasabah tadi. Nah, ini kalau dulu tuh tahun 2000 sebelum 2010 tuh ada kejadian yang cukup besar ya terkait kasus PT Satjaya mungkin. Nah, itu kita memang pendirian Indonesia SIPF itu benchmarknya ke sana gitu kan. Itu yang menjadi melatar belakangi. Untuk yang aset dilindungi sendiri itu adalah aset yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia, baik itu yang bentuknya efek maupun yang bentuknya dana. Seperti itu. Oke, Bu, ini kan udah dijelaskan nih, sebenarnya udah cukup menangkap ya kami ya. Tapi kalau kita ngomongin contoh kasus nyata, wah di Indonesia nih, sudah ada kasus kah yang ditangani oleh Indonesia SIPF ini? Oke. Saya selalu bilang alhamdulillahirobbil alamin. Sampai saat ini sejak kami diberikan amanah tahun 2013 itu memang belum Mbak. Jadi
karena dari sisi preventif untuk perlindungan perlindungan kepada investor ini memang selalu ditingkatkan. Jadi alhamdulillah ini memang belum pernah digunakan, belum pernah ada klaim. Tapi kami memang secara internal kami selalu melakukan yang namanya simulasi klaim, itu juga kerjasama dengan OJK, Pak Bambang. Ini kenapa? Biar kami selalu mengoptimalkan prosedur dan mekanisme klaim yang ada. Jadi seandainya saya selalu ketok 3 kali biar nggak kejadian. Iya, knock on wood 3 kali. Kalau misalkan ada kejadian itu kami insya Allah sudah siap, Mbak Gadis, gitu. Wow, ini semakin menarik saja perbincangan kita hari ini ya pemirsa dan juga teman-teman yang sudah hadir. Nanti di segmen selanjutnya kita masih akan ngobrol lagi dengan Pak Bambang, Bu Mariska dan juga Bu Ana. Jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan dialog khusus malam hari ini bersama dengan OJK, Indonesia, SIPF dan juga BEI. Nah pemirsa dan juga teman-teman yang hadir langsung, saya lupa nih menginformasikan ini hal penting sekali. Hari ini talk show kita dilaksanakan di kantor OJK, seperti itu ya. Dan hadir teman-teman sekali lagi dari Galeri Investasi Indonesia seluruh Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Dan di akhir sesi tadi pemirsa, kita sedang ngobrol dengan Ibu Mariska dari Indonesia SIPF membahas tentang adakah selama ini kasus yang sudah ditangani, dan kata Bu Mariska, alhamdulillah dari tahun 2013 belum ada. Nah, tapi kalau seandainya nih Bu ya, ada ternyata tiba-tiba, walaupun kita ketok palu dulu nih ya, contoh kasus-kasus seperti apa yang akan dibantu oleh teman-teman dari Indonesia SIPF ini? Oke, jadi Mbak Gadis sesuai dengan ketentuannya bahwa kasus yang ditangani oleh Indonesia SIPF itu adalah satu, pasti kalau ada terdapat kehilangan aset pemodal.
Jadi kalau asetnya tidak hilang ya tidak ditangani gitu kan. Jadi satu, terdapat kehilangan aset pemodal. Dua, kustodian atau anggota kami itu PE ataupun BK itu tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang. Karena memang kalau berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal itu bahwa kewajiban atas aset tersebut masih di PE ataupun di BK. Tiga adalah PE dipertimbangkan dicabut izin usaha oleh OJK ataupun untuk bank kustodian sendiri, karena dia bank kustodian itu adalah salah satu fungsi dari bank umum, itu juga dicabut izinnya sebagai bank kustodian. Jadi sedangkan untuk investornya, sebenarnya sih kalau untuk investor itu syarat untuk biar mendapatkan perlindungan dari Indonesia SIPF itu nggak susah ya. Jadi investor itu nggak perlu registrasi ataupun bayar iuran, itu nggak perlu. Itu satu adalah bahwa dia memiliki SID. Karena kan pasti semua investor di pasar modal itu tandanya itu adalah SID kan. Dua adalah pasti membuka rekening efek pada kustodian yang menjadi anggota DPP. Itu aja. Jadi belum ada kasus, tapi tadi sudah jelas kasus-kasus yang akan ditangani seperti itu ya oleh Indonesia SIPF seperti apa. Nah, saya masih ngotot nih pengen tanya. Ya. Lantas inisiatif seperti apa nih ya yang disiapkan oleh Indonesia SIPF untuk pasar modal Indonesia saat ini? Oke. Tentu saja walaupun tidak ada kasus, kami tetap melakukan inisiatif-inisiatif ya Mbak Gadis ya. Salah satunya itu sebenarnya yang paling kemarin itu tahun 2021 adalah pada saat pendirian kami 2013 itu batasan ganti rugi pemodal penggantian itu hanya per investornya itu hanya 25 juta. Nah di 2021 kemarin sudah bisa ditingkatkan jadi 200 juta per investor. Jadi kalau misalkan semoga tidak, kalau misalkan terjadi kehilangan aset pemodal itu per investornya itu maksimal bisa kami ganti 200 juta rupiah. Oke. Begitu. Tadi sebelumnya 2013 25 dinaikkan menjadi 200 juta. Nah, selain itu kami juga sekarang ini dalam proses untuk memperluas cakupan perlindungan kami. Karena memang kalau berdasarkan peraturan yang ada saat ini kami baru bisa melindungi instrumen yang tercatat di KSEI, which is itu adalah saham, obligasi. Sedangkan untuk turunannya misalkan seperti reksadana, SCF itu memang belum. Nah sekarang ini kami sedang dalam proses untuk ke sana. Ini dukungan dari OJK juga Pak, karena kalau nggak diizinkan oleh OJK nggak bisa. Nah kedua kami juga sekarang sedang berusaha untuk mendapatkan fatwa MUI terkait perlindungan yang kami berikan. Jadinya agar untuk investasi di syariah itu bisa dari hulu ke hilir itu sudah divalidasi oleh MUI. Oke. Nah untuk yang ketiga memang kami sedang untuk walaupun memang belum terjadi klaim, kami sedang melakukan kajian untuk pelaksanaan klaimnya itu secara online. Terus juga tadi mendukung yang POJK 65 terkait disbursement fund. Dan tentunya itu membantu OJK dan bursa serta stakeholder di pasar modal untuk meningkatkan literasi masyarakat ya, dan khususnya investor di pasar modal Indonesia. Oke, terima kasih Bu Mariska. Tapi saya masih punya satu pertanyaan terakhir nih Bu. Sama pertanyaannya ke Pak Bambang tadi. Saya masih penasaran tentang kripto seperti itu. Nah, kalau Pak Bambang sudah menjelaskan belum di bawah OJK ya. Tapi ini kalau kita ngomongin kripto ini masuk nggak Bu dalam perlindungan Indonesia SIPF? Oke, karena Indonesia SIPF itu memang khusus untuk perlindungan bagi investor di pasar modal Indonesia kan Mbak. Jadi karena sementara seperti yang Pak Bambang sampaikan untuk sekarang ini kripto itu memang belum di bawah OJK, masih di bawah Bapepti kan. Jadinya memang oleh karenanya Indonesia SIPF juga perlindungannya belum ke kripto, karena kami memang dikhususkan untuk melindungi investor di pasar modal Indonesia. Oke, baik, sudah cukup jelas ya. Berarti ya ini masyarakat yang saat ini sedang menonton kita, para pemirsa, baik teman-teman dari Galeri Investasi se-Jawa Timur juga pastinya menjadi lebih jelas seperti itu ya Bu Mariska. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu yang hadir dan juga para pemirsa, kita akan ngobrol dengan Bursa Efek Indonesia. Nah, ada Bu Ana di sebelah sana. Bu Ana, pertanyaan untuk Bu Ana ini diawali dengan
pertanyaan mitos atau fakta. Oke. Ada pernyataan yang mengatakan Bu, di pasar modal itu ya ini merupakan jenis investasi yang katanya saat ini digandrungi oleh generasi milenial. Malah Gen Z ini sudah mulai tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. Benarkah statement itu, Bu Ana? Saya jawab langsung benar. Wah, benar ya berarti ya Bu Ana? Ya, karena ada datanya Mbak Gadis. Jadi data yang kami terima dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia per Agustus 2022 menyampaikan bahwa jumlah investor saham ya yang di bawah usia 40 tahun, artinya ini adalah investor dari Gen Z dan milenial itu mendominasi jumlah investor saham untuk domestik retailnya. Dan angkanya cukup signifikan, bukan cukup mungkin sangat ya, karena mencapai 81,36%. Wow, 81,36%. Betul sekali, ya. Lantas Bu, ada yang mengatakan nih ya, saya juga jadinya pengen ikut terjun langsung gitu. Katanya kalau berinvestasi di pasar modal tuh akan membuat kita cepat kaya Bu. Langsung ingin saya tinggalkan pekerjaan saya Bu. Katanya bisa cepat kaya. Apa benar sih seperti itu Bu? Nah kemudian pasti ada dong kalau di pasar modal kan nggak mungkin kita semata-mata langsung nyemplung seperti itu ya Bu ya. Tips dan triknya berinvestasi di pasar modal supaya mendapatkan hasilnya maksimal. Baik ya, ini statement ini rasanya kurang pas ya, perlu diluruskan. Memang betul bahwa dari investasi di pasar modal itu orang bisa kaya, tetapi tentunya butuh proses. Ya, tidak bisa instan, tidak bisa langsung kaya. Semua orang langsung nanti berhenti kerja mau jadi investor di pasar modal, begitu kan ya. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa orientasi dalam melakukan investasi ini adalah jangka panjang dan effortnya ini harus dilakukan secara berkala dan rutin. Nah, masyarakat juga perlu tahu bahwa di dalam sebuah investasi itu selalu ada return dan ada risk. Ya, tidak ada jenis investasi manapun ya itu yang bebas dari resiko. Resiko tidak bisa kita hindari. Nah, PR kita itu adalah mengelola resiko itu dengan baik. Nah, itu. Nah, sekarang kalau tadi Mbak Gadis menanyakan bagaimana tips and triknya itu biasanya kami sebutnya dengan 3P. Kalau Pak Bambang tadi menyampaikan 2L, saya 3 nambah 1 ya. Nah, 3P ini paham, punya, pantau. Paham artinya bahwa masyarakat sebelum melakukan investasi di pasar modal itu harus memahami dulu. Apa yang dipahami? Tujuan dulu paham, kemudian juga harus paham untuk risiko, keuntungan dalam produk investasi yang dipilih. Kemudian juga harus paham bagaimana profil diri. Nah, profil diri ini perlu karena tidak semua jenis investasi itu sesuai untuk tipikal atau profil seperti ini. Nah, itu harus dipahami juga. Dan yang berikutnya dananya ini harus dipahami, harus uang dingin. Nggak boleh tadi mungkin uang kuliah, ya jelas nggak boleh ya. Uang belanja nggak boleh juga gitu. Nah, yang kedua adalah punya. Yang tadi paham, punya, berarti artinya ini sudah memiliki. Tadi sudah paham dulu, kemudian memiliki produk investasinya. Nah, dalam memiliki produk investasi ini yang paling penting diketahui atau harus dilakukan adalah melihat apakah perusahaan di mana masyarakat membeli produk investasi ini merupakan perusahaan yang aman. Artinya apakah sudah terdaftar di OJK? Ini penting sekali diketahui oleh masyarakat supaya tidak terjebak dengan investasi ilegal. Yang berikutnya pantau. Nah, kalau sudah paham, sudah punya, berarti harus dipantau. Apa yang dipantau? Portofolio atau sahamnya secara berkala harus dipantau. Tapi bukan berarti tiap hari, tiap detik dilihat, enggak. Nah, jangan seperti itu ya. Tetapi secara berkala dipantau bagaimana portofolio atau saham yang dibeli, kemudian juga pantau pemberitaan juga yang tentunya terkait dengan saham dari perusahaan yang dibeli itu. Jadi paham, punya, pantau. Sebenarnya segampang itu ya Bu ya, kalau kita mau berinvestasi harus paham, punya, pantau seperti Betul, itu ya. ya. Nah, itu dia tuh. Jadi untuk Anda pemirsa yang mungkin mau berinvestasi di pasar modal, Anda bisa mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh Bu Ana. Paham, punya, pantau. Di segmen selanjutnya kita masih akan menggali lebih dalam lagi dan kami juga akan membuka pertanyaan untuk rekan-rekan yang hadir langsung di kantor OJK pada kesempatan ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami masih dari kantor OJK Regional 4 Jawa Timur. Masih bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Sudah membagikan banyak sekali informasi kepada kita sehingga kita tidak mudah tergiur untuk langsung berinvestasi seperti itu ya. Anda bisa pahami, Anda bisa pantau juga seperti apa. Bahkan tadi Pak Bambang sudah memberikan nomor OJK yang bisa Anda hubungi untuk mengecek ini benar nggak sih Pak terdaftar di OJK seperti itu. Nah, untuk kesempatan hari ini kami akan membuka pertanyaan sehingga teman-teman dari Galeri Investasi ini bisa berdialog langsung. Kami akan membuka untuk 2 pertanyaan. Silahkan kalau ada teman-teman dari Galeri Investasi yang mau bertanya. Oh oke, baik. Masih muda nih, generasi milenial ya Bapak Ibu ya. Oke. Perkenalkan saya Rois Kanafi dari Galeri Investasi BI FEB Unesa. Mohon izin bertanya untuk Bapak Bambang dari OJK dan juga Ibu Ana dari BEI. Jadi mengapa sih di Indonesia itu marak sekali muncul investasi abal-abal? Tadi kan sempat disinggung dari Bapak Bambang karena mungkin dari habit masyarakat Indonesia yang ingin return yang tinggi dan juga dari kemudahan teknologi. Nah, kalau dari pengawasan dari OJK sendiri itu seperti apa ya Pak? Karena dari binomo dan juga mungkin robot trading itu bisa menjaring banyak sekali investor dan juga menghasilkan kerugian sekian triliun. Kemudian untuk pertanyaan untuk Bu Ana, bagaimana sih tips untuk terhindar dari penipuan investasi terutama untuk masyarakat yang masih kurang terkait dengan literasi investasinya? Terima kasih. Terima kasih. Ciri-ciri generasi milenial tuh begini Pak, ngomongnya nge-rap ya. Oke, kami sudah dapat pertanyaannya Mas. Yang pertama tadi sudah disinggung oleh Pak Bambang. Kenapa sih di Indonesia ini investasi abal-abal marak? Karena adanya tergiur dengan return yang tinggi seperti itu Pak. Lantas bagaimana dari pengawasan OJK sendiri seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi penting sekali tadi. Pertama memang tadi ada perilaku masyarakat, ada kemudian yang kedua memang ada selanjutnya seperti turunannya ada aspek kelembagaan. Jadi kalau yang sekarang ngetren itu ya binary options, kemudian robot trading itu sebetulnya kan bentuknya masih di komoditi juga, kan forex gitu ya. Itu di bawah Bapepti juga. Jadi tapi overall begini, kita kalau ngomong investasi ilegal yang dilakukan OJK itu banyak. Pinjol pun itu kan sebetulnya belum secara legal ada di bawah OJK, tetapi kita juga ikut memerangi. Kita masih sandboxing di OJK istilahnya. Jadi belum pengaturan di bawah OJK secara resmi. Intinya kita lihat kemarin ada upaya preventif, sosialisasi literasi dan sebagainya, tetapi juga kita ada upaya represif. Misalnya gini, pinjol ditutup bukan oleh OJK, oleh Satgas Waspada Investasi. Ada OJK, BI, kepolisian, terus Kementerian Informasi Teknologi, terus kemudian ada kejaksaan dan seterusnya ya. Itu kita nutup ya. Tahun 2019 1000 lebih pinjol. Kemudian sekarang tinggal 2002 turun 300, kemudian sekarang 422. Tapi masih ada. Nilainya dulu 1000 kurang lebih di atas berapa triliun, sekarang tinggal sedikit gitu, 3,7. Waktu itu udah 4,7 nilainya. Tapi ini masih ada gitu. Nah, ini memang menjadi PR bersama. Kayak kemarin kita bicara mengenai perlindungan data konsumen. Untuk nanti kalau pinjol itu transaksi yang ilegal itu bisa dikategorikan tidak sah secara legal, secara perdata. Alhamdulillah kemarin udah keluar ya, udah undang-undang perlindungan data. Jadi ketika bicara tidak hanya OJK. Jadi kalau ditanya apa upaya OJK, tadi memang kalau pinjol tidak langsung di bawah OJK, kita upaya bersama melalui SBI, intinya bergerak bersama. Terus kemudian spesifik untuk yang disebut tadi ada binary option, ada kripto, kemudian ada robot trading, itu memang ya tidak di bawah OJK. Upaya OJK itu bersama dengan yang lain melakukan upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi seperti saat ini. Tetapi ke depan kita nggak tahu ya. Tapi intinya kita akan sama-sama selain preventif tentu saja akan memperkuat kelembaganya. Contohnya kalau di pasar modal itu ada ICPF, ada tadi kewenangan untuk notasi ya, yang itu terus kemudian juga menarik dana yang tidak sah. Lama-lama kan itu tapi sekarang mungkin kalau bicara spesifik apa yang dilakukan OJK memang belum jadi jangkauan OJK. Tetapi tidak berarti kita lepas tangan. Kita ngomong itu melalui Satgas Waspada Investasi Ilegal bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan edukasi. Hati-hati. Saya percaya teman-teman milenial di sini lebih mudah mencerna informasi dan kemudian melakukan kodifikasi masing-masing untuk mengatakan alert.
saya hati-hati atau saya bisa jalan terus gitu mungkin. Begitu ya, sudah cukup menjawab ya teman-teman ya. Kamu nggak suka pinjol kan? Oh enggak ya. Oke. Ya mungkin ilegal. Mungkin ilegal ini. Oke, ke Bu Ana sekarang. Bu Ana, ini tampaknya ada yang mau terjun nih ke investasi seperti itu ya. Nah, bagaimana tips terhindar untuk penipuan investasi, Bu Ana? Baik, terima kasih. Ini dari UNESA, salah satu galeri yang cukup aktif dalam melakukan aktivitasnya yang di pasar modal. Kalau kita bicara tentang penipuan atau investasi ilegal tadi ya, itu memang banyak sekali investasi ilegal. Tetapi sebenarnya tadi OJK sudah sampaikan bahwa kita harus lihat ada 2 L, legal, logis. Masyarakat kita ini seringkali nggak suka yang logis karena tertariknya bunganya gede gitu ya, hasilnya gede. Uang 1 juta besok sudah jadi 1,5 juta, pingin banget. Dan kalau dari saya pun tadi sudah menyampaikan bahwa ada 3P, paham, punya, dan pantau. Pahami dulu, literasi itu diutamakan. Jadi setelah paham, tujuan, kemudian profil, risknya, keuntungannya, paham ya semuanya, baru beli. Punya, kemudian juga harus tetap dipantau karena itu adalah merupakan harta atau kekayaan. Kita sebutnya dengan portofolio. Begitu mungkin ya Mas ya. Terima kasih. Sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab. Sudah mulai berinvestasi mungkin di pasar modal? Alhamdulillah sudah. Wah, ini luar biasa nih ya. Teman-teman milenial seperti ini nih yang well educated tentang yang namanya investasi di pasar modal seperti itu ya. Oke, baik, saya undang lagi satu penanya. Oh oke, baik, mohon izin boleh berdiri Ibu supaya bisa terlihat jelas. Saya Bulia dari ITS Mandala Jember. Ada satu pertanyaan di sini yang saya tujukan untuk Indonesia SIPF ya. Kebetulan saya juga investor ini Ibu. Dan alhamdulillah banyak juga kita sosialisasi ke desa-desa untuk nabung saham. Nah, yang saya tanyakan di sini tadi kan dijelaskan tentang perlindungan untuk modal investor. Nah, mungkin Ibu bisa kami mohon arahannya ya. Apakah terdapat kriteria untuk modal investor yang bisa digantikan oleh Indonesia SIPF apabila mengalami kerugian? Nah, itu kerugian yang bagaimana yang nanti kita sebagai investor itu akan mendapat pergantian dari Indonesia SIPF. Nah, kemudian yang kedua, kita kan sebagai investor kan sudah sering melakukan jual beli saham Ibu sehari-harinya. Nah, itu apabila kita mengalami kerugian, apakah itu juga mendapatkan perlindungan dari Indonesia SIPF? Gitu. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Lia. Wah, ini kalau saya rugi saya diganti saya langsung ikut loh ya. Monggo langsung Bu Mariska dijawab ini yang pertama. Sebagai seorang investor mungkin Bu Lia juga bertanya kerugian seperti apa yang akan diganti seperti itu dan penggantiannya nanti berupa apa? Bisa dijelaskan kriterianya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebagai investor sering jual beli, kemudian kalau rugi apakah kerugiannya itu diganti Bu oleh Indonesia SIPF? Silakan Bu Mariska. Oke. Oh, ada. Baik Bu Lia, jadinya kerugian yang digantikan kepada investor itu memang kalau untuk perlindungan dari Indonesia SIPF itu memang cukup spesifik ya. Jadi kehilangan aset pemodal. Jadi yang seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa setiap investor itu pada saat bertransaksi di pasar modal itu kan misalkan Bu Lia beli saham berapa 100 satu lot atau misalkan 40 lot dari satu saham tertentu. Nah, itu kalau misalkan tercatat dan disimpan terus ternyata setelah dilihat yang tadinya 40 itu ternyata sekarang jadi 20. Padahal Bu Lia tidak melakukan transaksi, tidak melakukan transaksi jual, tapi kok ini tidak ada. Nah, risiko tersebut yang kami lindungi. Jadi kehilangan aset pemodal. Sedangkan ini sekaligus ya menjawab pertanyaan yang kedua, bahwa kalau untuk yang karena naik turunnya nilai, jadi pada saat misalkan Bu Lia beli 40 lot itu dengan nilai per sahamnya per lembarnya 200, terus pada saat ini turun jadi 100,
Nah, itu memang tidak kami lindungi, itu tidak masuk ke dalam perlindungan Indonesia SIPF karena itu sebenarnya bagian dari risiko berinvestasi di pasar modal ya. Jadi itu yang tadi salah satu yang disampaikan oleh Mbak Ana adalah bahwa kita pada saat kita berinvestasi itu memang kita harus memantau. Jadi salah satunya itu adalah naik turun dari nilai investasi yang kita miliki. Sedangkan untuk investornya sendiri yang dilindungi tadi sih sebenarnya cukup mudah selama dia jadi tercatat sebagai investor di anggota kami di kustodian, punya SID dan punya saprek, itu udah pasti akan kami lindungi dari risiko tadi kehilangan aset pemodal. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita menjual dengan sadar itu rugi nggak diganti ya Bu Mariska ya? Mohon maaf tidak. Oke, baik para penanya, mohon maaf ini karena keterbatasan waktu jadi kami membatasi hanya 2 penanya saja dan masih ada di segmen terakhir. Di mana segmen terakhir ini masing-masing narasumber akan menyampaikan ini closing statement atau kesimpulan dari yang sudah disampaikan. Jadi pemirsa dan semua yang ada di kantor OJK Regional 4 Jawa Timur, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih di Dialog Khusus dan hari ini masih dengan tema kita yaitu perlindungan dan peningkatan kepercayaan investor di pasar modal. Setelah segmen 1 sampai dengan segmen 4 tadi kita banyak mendengarkan penjelasan dari para narasumber. Sekarang saatnya ini adalah closing statement yang akan disampaikan oleh para narasumber. Kami mulai dulu dari Pak Bambang. Silahkan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Gadis. Jadi saya berharap maju terus pasar modal Indonesia tidak hanya sebagai tempat investasi, tapi juga sebagai sumber pembiayaan. Jadi ini mendukung pendalaman pasar keuangan untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Pak Bambang. Nah, kalau Bu Mariska dari Indonesia SIPF silahkan, bagaimana Bu? Oke, makasih Mbak Gadis. Kalau saya jangan ragu untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia karena kami Indonesia SIPF selalu berusaha untuk membuat investor menjadi aman dan nyaman dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Oke, yang gak kalah penting juga hari ini Bu Ana dari Bursa Efek Indonesia, silahkan. Baik,
Saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Warren Buffett ya, quotes-nya ya, someone is sitting in the seat today because someone planted ya a tree a long time ago. Jadi artinya mumpung ini teman-teman generasi milenial ini masih muda, investasilah sejak dini untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Wow. Investasi sejak dini ya Bu ya, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Tapi investasinya jangan sampai salah. Nah, bagaimana untuk tidak salah? Tadi sudah dikasih tahu tips-tipsnya seperti apa. Ada 2L dan 3P. Ini yang paling mudah, paling bisa teman-teman terapkan ketika akan mulai berinvestasi pasar modal. Baik, ada gambar gembira juga yang akan kami sampaikan bahwa kemarin OJK ini membuka kompetisi cerdas investasi yang diikuti oleh 3.000 lebih peserta. Dan saat ini sudah terjaring ada orang-orang yang keren dan luar biasa sekali, ada 5 finalis. Nah, siapa-siapa saja yang beruntung menjadi 5 finalis ini di kompetisi cerdas investasi? Berikut daftar 5 finalis. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, selamat untuk 5 finalis mengalahkan saingannya ini bukan main-main, 3.000 lebih orang. Betul sekali. Ini benar-benar kompetitif sekali pasti ya di acara kompetisi cerdas investasi. Nah, baik pemirsa dan juga Bapak dan Ibu hadirin dari Galeri Investasi yang hadir langsung di kantor Regional 4 OJK Jawa Timur ya. Ini kita sudah ada di penghujung acara. Intinya pada hari ini kami menyampaikan untuk Anda semuanya di tema kita perlindungan dan peningkatan kepercayaan investor di pasar modal. Anda yang akan berinvestasi di pasar modal jangan sampai salah. Jangan sampai tergiur dengan return yang tinggi. Ingat pemirsa, high risk juga high return. Kemudian kalau pemirsa masih ragu, apakah pasar modal ini aman? Anda bisa cek langsung ke nomor OJK, tadi sudah dibagikan juga oleh Pak Bambang pada kesempatan siang hari ini, yaitu bisa di 081 157 157 157. Betul ya Pak ya? Saya juga ikutan hafal nih. Dan yang pasti satu lagi, ketika Anda ingin memastikan ini aman atau tidak, Anda lakukan saja, terapkan yang tadi sudah dikatakan Pak Bambang dan juga Bu Ana, 2L dan juga 3P, yaitu legalitas, logis atau tidak. Kemudian Anda juga harus paham, punya dan juga pantau. Ini dia ya, tips dan trik ketika Anda mau berinvestasi aman di pasar modal. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Bambang, Bu Ana terima kasih, Bu Mariska juga terima kasih, dan pemirsa yang ada di rumah terima kasih Anda sudah bersama kami selama 1 jam ini. Teman-teman dari Galeri Investasi juga terima kasih. Akhir kata saya Gadis Fetrianto mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Defesa dos prazer, do anel